Untuk susah senangnya sih pasti ada. Susahnya itu karena culture shock tadi. Setiap hari ketemu dengan ratusan siswa yang biasanya kita menjadi murid di kampus, sekarang kita menjadi guru. Jadi kita bertanggung jawab memberikan materi kepada mereka. Halo semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenvara. Dengan saya, Safa Naraya Askadina dari kelas 7E. Nah, kali ini MIS kedatangan kakak-kakak mahasiswa PSM Mapel IPA loh. Ada yang tahu siapa aja? Yuk kenalin. Ya, jadi kenalin, nama saya Roshani Laufet, bisa dipanggil Kak Rose. Oke, halo bro. Halo. Ya, kalau saya Alisa Salsabila, bisa dipanggil Bu Alisa. Oke, halo Bu Alisa. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke. Kan dari tadi itu kayak kakak-kakak mahasiswa PSM. Kalau boleh tahu nih, mahasiswa PSM itu apa sih? Ya, jadi mahasiswa PSM itu adalah mahasiswa yang mengikuti program Surabaya Mengajar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Surabaya. Gitu. Berapa lama sih Ibu mengikuti program PSM ini? Program PSM ini kisaran 4 bulanan. Berarti itu full ngajar ya 4 bulan itu? Iya, full ngajar. Iya betul, lebih tepatnya juga tergantung sekolahnya ya. Mungkin ada yang selain mengajar juga membantu di kegiatan lainnya. Ya gitu. Ya. Ibu mengajar di SMP Negeri 4 ini merupakan pilihan sendiri atau dipilihkan oleh universitas Ibu? Kalau di kampus kami kan memang ada dua opsi untuk di semester 6 ini. Jadi magangnya itu bisa PSM, bisa PLP. Jadi kalau nggak keterima di salah satunya masih ada backingan. Nah, kebetulan dari kami kemarin sudah mendaftar di PSM, tapi kami masih mau mencoba di PLP nih. Tapi ternyata PLP-nya ketolak, jadi masih ada backingan PSM. Gitu. Ya, jadi kebetulan juga kita sebenarnya sudah diterima terlebih dahulu di PSM daripada mendaftar di PLP itu tadi. Jadi sebenarnya dari awal kita bisa saja sudah langsung terfokus pada PSM. Bedanya PSM sama PLP itu apa sih? Kayaknya kayak Ibu itu pengen banget ikut PLP gitu loh. Ya, bedanya ini lebih di penyelenggaranya saja ya. Jadi untuk PLP ini kebetulan itu diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya itu sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk PSM itu program yang diadakan oleh pemerintah Surabaya, lebih tepatnya oleh Dinas Pendidikan Surabaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya itu sendiri. Perasaan Ibu saat mengajar di SMP Negeri 4 ini bagaimana? Adakah culture shock itu atau gimana? Sama ya, jadi setiap pengalaman pasti ada culture shocknya. Jadi mungkin dari saya pribadi sebelumnya belum pernah mengajar, pernahnya cuma simulasi mengajar aja di kampus, tapi tidak pernah terjun langsung ke lapangan. Jadi di semester 6 ini kami pertama kali mengajar yang benar-benar lama. Terus culture shocknya ya mungkin memahami karakteristik siswa, yang ada yang tidak mau mendengarkan, ada yang begitulah siswa SMP ya. Iya benar banget, pasti ada culture shock. Ya kurang lebihnya di karakteristik siswanya aja. Selain itu cukup masih aman gitu ya. Cukup masih bisa aman. diterima ya. Masih aman. Ibu di SMP Negeri 4 ini ngajar di kelas mana aja sih? Ya, kalau dari saya kebetulan diamanahi untuk menggantikan Pak Aris sementara karena beliau sedang sakit, jadi tidak bisa mengajar.
dan saya diamanahkan di kelas 7F. Selain itu juga dari guru pendamping saya, Bu Nadia, itu saya diamanahkan untuk mengajar juga, atau lebih tepatnya menerapkan modul ajar saya di kelas 7G. Gitu. Tapi lebih seringnya itu ikut Ibu Nadia ini untuk saya melakukan observasi. Seperti itu. Ya, kalau saya sendiri untuk menggantikan guru yang sedang sakit, Pak Ari, kebetulan Pak Ari juga sedang sakit, jadi saya diamanahkan untuk bertanggung jawab mengajar di kelas 7E. Dan guru pamong mata pelajaran IPA sendiri saya mendapatkan Bu Irmia. Jadi Bu Irmia IPA-nya mengajar di kelas 7H. Jadi sebelum saya mengikuti Bu Irmia, saya menerapkan modul ajar yang diperintahkan oleh guru pamong. Jadi saya menerapkan modul ajar di 7H. Kemudian saya fokus lagi ke 7E karena penerapan modulnya sudah. Oke. Menurut Ibu nih, siswa-siswi SMP Negeri 4 ini gimana nih saat proses pengajaran? Terus caranya Ibu untuk mengasih tahu kepada anak yang kurang memperhatikan gitu? Luar biasa ya. Di sini banyak siswa-siswa unik ya. Siswa-siswinya unik semua. Ada beberapa yang kurang memperhatikan ya. Itu biasanya kalau untuk saya sendiri, saya juga mengevaluasi diri saya. Mungkin ada model pembelajaran atau media pembelajaran yang membuat pelajaran IPA ini kurang menarik di kelas saya. Jadi saya juga mengevaluasi diri. Jadi saya mencoba mencari metode mana yang cocok untuk anak-anak di kelas tersebut. Selain itu juga mungkin untuk yang pinter-pinter ya, maksudnya pinter-pinter di sini itu lebih ke rajin-rajin gitu loh. Iya, rajin juga, sudah pasti mendengarkan itu ya. Seneng sih, cukup diberi materi pasti mereka sudah akan mendengarkan, ketika diberi tugas juga pasti akan mengerjakan gitu. Kalau dari saya, kalau dari Elisa? Kalau dari saya sebetulnya kurang lebih sama. Jadi ya siswa SMP pada umumnya ya pasti ada yang tidak mau mendengarkan, ada juga yang nurut gitu. Tapi setiap hari, setiap saya mau mengajar di kelas 7E atau di kelas manapun yang diamanatkan oleh guru, sama, kami selalu mengevaluasi besok kira-kira ngajarnya kayak gimana ya, biar anak-anak itu bisa nurut, biar anak-anak bisa diem, biar gak bosen gitu. Bener banget. Just itu aja sih. Tapi saya sendiri di kelas 7E nurut kan Bu? Nurut. Nurut. Pengalaman apa aja nih yang Ibu dapatkan saat mengajar di SMP Negeri 4? Tentunya banyak pengalaman dari mengenal karakteristik siswa. Oh ternyata siswa kalau yang punya karakteristik seperti ini sikapnya kita harus seperti ini gitu. Apalagi kan di sini juga terdapat beberapa siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi kita tahu nih bagaimana cara menanggapi mereka, bagaimana cara kita mengajar mereka. Jadi pengalamannya lebih ke ya kita belajar untuk simulasi di dunia kerja nanti. Iya, betul banget. Jadi banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan. Yang paling saya senang, yang paling saya sukai itu adalah ketika saya harus belajar mengajar siswa ABK. Ya, mereka ini kan sangat istimewa ya. Jadi saya sendiri dan para guru-guru juga harus lebih berhati-hati, lebih memperhatikan lagi. Nah, itu sih. Terus ini sih satu lagi. Pengalaman dari guru-guru pamong tuh kan kita kan selalu ikut observasi ya di kelas-kelas beliau, di kelasnya Bu Nadia, di kelasnya Bu Irmia. Jadi kita tahu bagaimana sih cara mengajarnya guru yang sesungguhnya itu, karena kita kan masih magang nih, masih belum guru sesungguhnya gitu. Masih belajar, masih simulasi lah katakan. Jadi kita dapat ilmunya dari beliau gitu. Oh ternyata cara mengajar beliau seperti ini. Mungkin
di saya anak-anak kurang perhatikan karena saya kurang menerapkan metode ini nih gitu. Jadi kita belajar juga di grup pamong. Jadi dapat pelajaran baru gitu ya? Iya, Iya, dapat betul. pelajaran baru, dapat experience baru. Oke. Sebelum Ibu mengajar di SMP Negeri 4 ini, apakah pernah mengajar di tempat lain atau di sekolah lain gitu? Kebetulan kalau saya belum pernah. Hanya saja di mata kuliah semester 5 itu ada mata kuliah micro teaching. Mata kuliahnya simulasi mengajar sebelum terjun ke magang. Jadi tidak pernah benar-benar terjun di SMP dengan jangka waktu yang lama seperti sekarang. Jadi mungkin hanya itu pengalaman saya. Oke. Ya, kalau dari saya sendiri pernah mengajar. Jadi dulu ketika saya masih semester 4 itu ada mata kuliah yang mengharuskan untuk saya dan teman-teman itu terjun ke lapangan secara langsung. Jadi kami diminta untuk mengajar di sekolah yang kami pilih sendiri. Nah, jadi kami disuruh observasi terlebih dahulu permasalahan apa yang ada di sekolah itu, lalu kami menerapkan modul ajar atau solusi yang sudah kami pikirkan. Nah, jadi saya pernah mengajar di SMP 1 Nganjuk. Nah, itu Cukup kebetulan jauh ya? ya, kebetulan juga selama 2 minggu, dan itu PP. Nah, kebetulan juga karena jauh dari Surabaya, jadi naik kereta. Lumayan. Itu pengalaman luar biasa. Itu pertama kali saya terjun di lapangan mengajar siswa secara langsung. Kalau boleh tahu nih, Bu Alisa sama Bu Ros ini asalnya dari mana? Ya, kalau saya asalnya dari Probolinggo. Terus tinggal di sana? Iya, tinggal di sana, besar di Probolinggo. Kok bisa masuk UNESA? Iya, sebenarnya Mantap. gak ada yang tahu ya itu. Takdir. Ternyata terbawanya ke UNESA. Kalau Bu Alisa? Kalau saya lahir aslinya tuh di Surabaya di sini. Lahir di sini, kemudian kenaikan kelas 4 SD saya pindah sama orang tua di Pamekasan. Sampai SMA, kemudian kuliah berhasil masuk UNESA, jadi ya tinggal lagi di Surabaya gitu. Itu tinggal lagi sama keluarga atau sendiri? Kebetulan kalau keluarga masih ada banyak di sini karena kebetulan ibu juga kan asli Surabaya, jadi banyak saudara-saudara dari ibu yang di Surabaya. Kebetulan kakak kandung juga di sini, tapi untuk tinggalnya kita ngekos. Oh. Mengapa Ibu memilih Universitas Negeri Surabaya di saat banyaknya universitas negeri atau swasta lainnya? Ya, jadi kalau dari saya sendiri, yang pertama yang membuat saya tertarik dengan UNESA adalah pendidikannya. Jadi dari saya kecil saya bercita-cita menjadi seorang guru ya, karena saya melihat ayah saya sebagai seorang dosen dan pernah juga menjadi guru, sehingga saya itu tertarik untuk juga mengajar. Nah, kemudian setelah saya lulus SMA itu saya sempat mencari informasi di Google terkait ya kampus mana nih yang di bidang pendidikannya itu bagus. Nah, salah satunya itu ada UNESA dan UM. Nah, tapi gak tahu kenapa lebih tertarik untuk ngambil di Surabaya. Jadi ngambilnya di UNESA kayak gitu. Oh, gitu. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya hampir sama ya. Dari kecil cita-citanya sudah menjadi guru. Kenapa kok milih UNESA? Sebenarnya sebelum di UNESA saya pernah melalui beberapa kampus yang ketolak. Di ITS saya kalau nggak salah ketolak sampai 4 atau 5 kali. Itu jurusannya IPA? Enggak, jurusan teknik kalau ITS. Terus coba juga daftar di UINSA, jalur SPAN PTKIN itu juga gagal. Jadi alhasil endingnya di UNESA Pendidikan Sains. Ya,
Kurang lebih saya sama. Jadi saya sebelum untuk masuk di UNESA saya juga melalui beberapa kegagalan ya. Ya, salah satunya juga ada nih yang sama kita gagal di ITS ya. Tapi ya waktu itu sebenarnya kalau untuk saya sendiri bukan karena ingin, tapi saya mencoba saja karena saya mendapatkan kuota di Japres sehingga lumayan. Kalau tidak digunakan kesempatan itu juga sia-sia. Jadi saya mencoba, ternyata gagal, tapi ya nggak apa-apa, bagian dari proses. Iya. Dan mengapa ibu memilih jurusan IPA? Apa emang dari kecil itu suka pelajaran IPA? Ya kalau dari saya sih sebenarnya karena waktu itu kan masa-masa kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA waduh udah ketolak ini, jadi kita sudah mempersiapkan matang-matang kita mau jurusan apa, tiba-tiba nggak keterima, itu sudah melenceng dari planning awal. Jadi agar selinier dengan jurusan juga, itu juga saran dari orang tua, karena saya juga dari kecil juga cita-citanya jadi guru, jadi ya IPA, pendidikan IPA. Kalau saya lebih ini, sebenarnya juga bidang saya di IPA. Saya juga minatnya di IPA, tapi sebenarnya alasan kenapa saya memilih IPA karena saya itu ingin belajar banyak. Jadi kan sebenarnya kan untuk pendidikan itu kan ada banyak ya, ada pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia. Dan kenapa saya milih pendidikan IPA? Nah, karena IPA ini mencangkup semuanya. Ada fisika ya kan, ada matematika, ada kimia, semuanya. Jadi saya itu ingin belajar semuanya. Nah, dari itu saya milihnya pendidikan IPA. Kayak gitu. Terus nih, kalau boleh tahu ya, Ibu masuk Universitas Negeri Surabaya ini lewat jalur apa? Kalau saya jalur non-tes UTBK, jadi itu masuknya lewat nilai jalurnya itu menggunakan nilai UTBK. Ya. Dan ya itu juga termasuk dari jalur mandiri sebenarnya, cuman bedanya kebanyakan kalau mandiri itu kan menggunakan nilai dari tes ulang dan juga membayar SPI ya. SPI lah. Kalau untuk jalur non tes UTBK ini mandiri iya membayar SPI, tapi bedanya di sini saya menggunakan nilai UTBK. Jadi saya tidak perlu tes ulang untuk masuk di UNESA ini, seperti itu. Gitu. Kalau Mbak Lisa? Kalau saya kebetulan jalur prestasi mandiri. Prestasi mandiri? Iya, sebenarnya sama. Hanya karena jalurnya mandiri, tapi lewat jalur prestasi. Itu prestasi apa itu? Prestasi rapot atau? Prestasi non akademik. Olahraga. Olahraga apa tuh Bu kalau boleh tahu? Olahraganya bukan fisik, olahraga BRIT. Jadi olahraga otak. Pasti belum pernah dengar ya. Jadi BRIT itu semacam permainan kartu remi, sama kayak cat. Apa ya? Olahraganya tuh kalau dibilang olahraga fisik bukan, jadi seranah sama olahraga catur. Jadi olahraganya pakai otak, tapi menggunakan medianya kartu remi. Ya gitu. Itu Ibu ikut cabang olahraga itu dari kapan? Dari saya SMA. Awal SMA sudah jadi di sekolah saya SMA itu ada ekstrakurikuler BRIT. Jadi sebenarnya saya tidak minat untuk ikut ke situ karena guru saya yang meminta. Saya tidak enak awalnya, berasal dari ketidakenakan, terus akhirnya saya lanjutkan. Dari pelatihnya sendiri meminta saya untuk menjadi atletnya Puslat Cup pada saat itu. Jadi ya mau nggak mau karena kesempatannya juga kesempatan emas, jarang-jarang untuk langsung dijadikan atlet Puslat. Jadi ya diterima, akhirnya ya ada hasilnya sampai membawa saya ke UNESA. Gitu. Tapi jarang-jarang ya Bu, ada sekolah yang
ekskulnya apa tadi? Brit. Brit. Itu Ibu SMA di mana sih kalau boleh tahu? SMA-nya di Pamekasan, SMA Negeri 4 Pamekasan. Gitu. Nah, reaksi keluarga atau teman Ibu saat tahu Ibu masuk Universitas Negeri Surabaya ini gimana? Seneng sih tentunya, soalnya dari keluarga sendiri kan awalnya memang inginnya di TS. Iya. Kemudian kalau jadi ada tiga target nih, tiga target kampus di Surabaya. Kalau nggak ITS, UNER ya UNESA. Jadi ketiga itu harapan orang tua lah. Jadi ya saya bisa masuk di salah satunya, jadi ya seneng orang tua bisa anaknya bisa masuk di kampus impian mereka gitu. Ya, kalau dari saya sendiri, orang tua dan teman-teman itu seneng, juga bersyukur karena untuk mendapatkan UNESA sebenarnya tidak semudah itu, penuh perjuangan ya. Jadi mereka juga selain senang, bersyukur, mereka juga ada rasa bangga tersendiri. Dan juga terutama untuk orang tua saya itu benar-benar sangat bersyukur saya keterimanya di UNESA karena beliau sangat menginginkan saya di jurusan pendidikan seperti itu untuk menjadi seorang guru ya. Jadi beliau itu sangat bersyukur juga dan bangga seperti itu. Oke. Terus Ibu Alisa sama Bu Ros ini kan satu kampus. Iya. Bisa ceritain nggak awal mula ketemu itu gimana? Oke, dari Ros dulu. Kita ketemunya itu karena kita satu prodi. Yang pertama itu karena kita satu prodi. Kemudian yang membuat kita semakin dekat itu karena ketika ospek kan terdapat banyak sekali tugas. Nah dari situ kita saling sharing bagaimana cara mengerjakan tugas, kemudian berbagi cerita pada saat ospek ya kan, karena sama-sama belum mengerjakan waktu itu, jadi kita gopoh bareng. Waduh gimana nih Ros gitu, kita belum. Nah disitulah kita telepon, kita chatting, terus kita akrab. Iya. Jadi udah kenal itu dari zaman ospek. Iya, dari udah lama banget. Ya dari semester 1, kemudian semester 2 kita satu kos. Iya, jadi kita memutuskan untuk satu kos karena merasa ya sudah cocok. Sudah cocok sekali. Seperti itu. Bu Ros sama Bu Alisa ini satu kelas apa enggak? Oh, enggak. Kebetulan saya di pendidikan IPA itu di kelas I. Jadi kelas I ini kelas internasional. Kami menggunakan 2 bahasa bilingual seperti itu. Jadi bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi di semester 1 sebenarnya kita satu kelas. Iya, betul. Sebenarnya kita di kelas yang sama waktu itu di PIE ya. Di PIE itu khusus ini ya, kebanyakan ya, bukan khusus, kebanyakan tuh isinya adalah anak-anak jalur mandiri. Nah, cuman prodi kami itu mengadakan tes ya untuk itu tadi adanya program kelas internasional. Ya, dari situ ketika semester 2 barulah tuh diadakan tes dan akhirnya kepisah semua. Kepisah. Jadi sekarang saya di PIB, Pendidikan IPA kelas B, kalau Bu Rosnya di PII. Iya, di PII, Pendidikan IPA. Selama berjuang bersama saat PSM, pengalaman apa nih yang paling berarti? Wah, dan susah senangnya itu apa aja? Waduh, susah senangnya ya. Ya, banyak susahnya apa senangnya nih? Apa ya? Pengalamannya tuh sih pasti banyak ya. Kayak tadi yang saya bilang, belajar hal baru, belajar bagaimana cara mendidik siswa dengan metode baru, kemudian belajar juga ke guru pamong, gimana sih cara ngajar mereka gitu. Susahnya ya mengatur mereka agar tetap kondusif di kelas yang sedang kita ajarin. Mengenal karakteristik siswa itu yang paling susah, memahami mereka lah. Kalau senangnya ya senang, pasti banyak ilmu, banyak relasi juga dari kelompok kita PSM satu sama lain, dari prodi-prodi lainnya juga gitu.
Ya, karena kan di PSM ini satu kelompok itu isinya sebenarnya dari berbagai univ ya. Tapi kebetulan untuk di PSM Spenfora ini ada dari UNESA dan dari UNTAK ya. Iya, untuk Ya, kalau dari saya sendiri untuk yang paling susah dilupakan ya kayak jadi ya kenangannya atau pengalamannya ini ya itu tadi yang saya sebutkan tentang mengajar anak ABK, anak berkebutuhan khusus, karena benar-benar di kuliah itu tidak diberi materi untuk kami mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi benar-benar pertama kali saya belajar itu ketika saya terjun di PSM ini. Jadi itu sangat berarti dan akan sangat berguna ketika saya nanti melanjutkan sebagai seorang guru gitu. Ya mungkin sebenarnya tergantung sekolahnya juga ya untuk apakah sekolah itu siswa normal dan ABK itu dipisah, itu kan sebenarnya tergantung sekolahnya. Cuman ya pasti pengalaman tadi akan sangat berguna buat saya itu. Dan untuk susah senangnya, kalau susah kurang lebih sama seperti Kak Alisanya ya. Jadi susahnya itu adalah ketika kita menemukan siswa yang susah untuk diberitahu. Nah itu jadi kami sebenarnya terkadang benar-benar kesusahan mengatur siswa yang sangat susah diberitahu. Nah untuk senangnya ya salah satunya tadi benar relasi itu benar-benar pengaruh juga ke ya dunia kerja nantinya. Ya, jadi di sini ketemu banyak guru yang juga sudah berpengalaman, kemudian juga ketemu teman-teman dari berbagai jurusan sebenarnya kan. Ada yang dari pendidikan bahasa Inggris ya, ada yang dari pendidikan IPA, ada yang dari pendidikan IPS. Nah, dari situ kita bisa saling membagikan pengalaman, membagikan ilmu. Jadi senangnya itu ya di situ ketemu juga sama banyak sekali siswa yang mungkin ada beberapa siswa itu yang karakternya belum pernah saya temukan ya di orang-orang yang pernah saya temui gitu. Jadi itu sangat menyenangkan. Oke, selama Ibu menjadi guru PSM ini apa sih motivasinya? Motivasi, aduh. Motivasinya ya apa ya, kan basically kita memang pendidikan ya, di pendidikan, jadi mungkin motivasinya biar kita sanggup untuk mendidik siswa-siswi di dunia kerja kita nanti, karena memang kita terjunnya ya kalau pendidikan di guru gitu. Jadi motivasinya biar bisa lebih siap aja untuk memantaskan diri untuk menjadi guru yang profesional gitu aja. Iya betul banget. Dan juga motivasinya itu agar bisa memberikan banyak ilmu yang mungkin itu juga berguna buat banyak sekali anak-anak ya itu. Harapan Ibu mahasiswa PSM seperjuangan ke depannya itu seperti apa? Yang pastinya semoga kedepannya itu kami bisa belajar lebih banyak hal lagi ya, dari guru-guru, dari siswa-siswi, kemudian juga semoga untuk kedepannya kan sebentar lagi kami ini ya mengambil skripsi ya, itu semoga kedepannya juga diperlancar. Amin. Amin. Ya, dan juga semoga setelah kita keluar dari ya PSM ini, program ini, kita itu dapat banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan di kehidupan selanjutnya. Maksud saya di sini di kehidupan kerja nantinya. Ya, kalau untuk saya harapannya sama ya, doa semester tua itu pasti semoga diperlancar skripsi. Ya. Semester tua, emang ada semester muda? Ada, maba itu semester muda. Doa semester kita, semester menginjak semester krusial itu, pasti doanya diperlancar skripsi. Semoga teman-teman juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih
Tinggi. ya yang lebih tinggi juga, mungkin mau melanjutkan di S2-nya Iya. atau melanjutkan di PPG. PPG, semoga diperlancar semua dan harapannya juga tali silaturahminya tidak terputus. Iya, bener banget. Agar bisa kontek-kontekan, nanti kalau ada loker bisa enak ya. Yang terakhir nih, nggak kerasa saya terakhir ya. Iya. Harapan atau doa ibu untuk Spenvara, siswa-siswi, guru-guru kedepannya itu bagaimana? Aduh. Oke, harapannya untuk Spenvara pastinya pengen lah sekolah yang memberikan kita pengalaman besar nih. Pengen dong pastinya kita tuh melihat Spenvara lebih maju, lebih dikenal banyak orang dengan prestasi akademik maupun non akademik. Murid-muridnya menjadi murid yang berprestasi. Amin. Amin. Untuk guru-gurunya juga ya sama sih, semoga sehat selalu dalam mengajar anak-anaknya, murid-muridnya diperluas lagi sabarnya karena memang mengajar anak SMP tuh ya seperti itu, tapi itu ibadah dan pahala. Iya. Ya, jadi intinya semoga Spenvara dan seisinya dipermudah dalam segala urusan. Iya. Amin. Amin, amin. Ya, kurang lebih sama sih kayak Kak Alisanya. Semoga kedepannya guru-guru itu juga semakin semangat Semakin dalam semangat. mengajar siswa-siswinya, terus sehat selalu ya. Juga untuk siswa-siswinya semoga kedepannya mungkin yang masih susah diberitahu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mendengarkan guru ketika guru menjelaskan ya. Kemudian juga jadi anak yang bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara. Ya, seperti Dan itu. kurang lebih. semoga Spenvara terus maju ya. Amin. Amin. Sekian episode Miss kali ini. Tetap di Miss, media inspirasi siswa Spenvara. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe atau follow ya. Dadah! Dadah.